Kita Santo Thomas Aquino. Kita semua tahu siapa itu Santo Thomas Aquino. Dia adalah murid yang belajar pada gurunya Aristoteles. Kalau orang belajar filsafat, belajar ilmu pengetahuan, pasti tahu Aristoteles, filsuf Yunani. Thomas Aquino adalah orang yang punya tingkat ilmu pengetahuan sangat cemerlang. Biasanya orang kalau sudah menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan logika, menggunakan akal sehat, pasti hidupnya jauh dari Tuhan. Dan para filsuf di abad-abad pertengahan banyak juga yang tidak mengakui adanya Tuhan. Banyak yang menolak Tuhan, banyak yang tidak percaya, bahkan mempertanyakan benar tidak Tuhan itu ada. Tetapi berbeda dengan Thomas Aquino. Dia orang yang punya tingkat ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, tetapi di waktu yang bersamaan dia orang yang paling rohani. Jadi dia memadukan antara ilmu pengetahuan, akal budi dengan iman. Dia tidak menonjolkan salah satunya, tetapi dua-duanya itu dia jalankan bersama-sama. Sebagai seorang intelek, banyak ajaran Santo Thomas yang kemudian dipelajari kalau orang mau belajar ilmu pengetahuan. Pasti akan bersentuhan dengan Santo Thomas. Atau misalnya di dalam gereja kita, banyak sekolah-sekolah yang berpelindungkan Santo Thomas. Di Medan itu banyak sekali. Karena apa? Orang ambil pengetahuan, kepintaran Santo Thomas supaya kira-kira yang tamat dari sana sekurang-kurangnya otaknya jangan didengkul lah. Agak lumayan lah. Karena Santo Thomas sekali lagi orang yang cemerlang dalam pengetahuan. Tapi dia juga sekali lagi saya katakan orang yang sangat-sangat beriman. Pada satu kali dia diundang oleh Paus. Dan Paus minta supaya buatlah sedikit teks-teks liturgi, kidung-kidung liturgi yang berhubungan dengan Ekaristi. Maka Santo Thomas Aquino dengan tekun mengerjakannya itu. Banyak madah tentang Ekaristi yang dibuat oleh Santo Thomas Aquino. Misalnya, pandang, raba, rasa. Madah Ekaristi itu, apa yang tidak sanggup, mungkin budi melihat sesuatu yang ada. Mata melihat sesuatu yang ada di hadapan kita, tetapi di belakang itu dia melampaui sesuatu yang istimewa. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, salah satu hal yang mengingatkan kita akan ajaran Santo Thomas Aquino adalah bahwa Ekaristi itu bukan hanya simbol, bukan hanya tanda, tetapi tubuh dan darah itulah Yesus sendiri yang hadir setiap kali kita merayakan Ekaristi. Maka kalau kita umat Santo Thomas Aquino, kemudian kita tidak tertarik atau kita masa bodoh atau apatis dengan perayaan Ekaristi, sebenarnya kita sedang melanggar apa yang sedang diajarkan oleh Santo Thomas kepada kita tentang madah Ekaristi. Dia juga mengajar dengan kecerdasannya,
membawa banyak orang kembali kepada gereja. Pada satu waktu, setelah dia mengajar, dia buat banyak untuk Tuhan Allah, lalu tiba-tiba dari salib, dia dengar suara, "Thomas, kau buat terlalu banyak untuk saya. Sudah terlalu banyak engkau buat untuk saya. Kira-kira kau mau apa yang bisa saya beri untuk kamu?" Thomas Aquino menjawab, "Saya hanya mau dirimu saja Tuhan. Saya hanya mau dirimu saja." Thomas Aquino tidak minta yang lain-lain. Dia hanya minta supaya seumur hidupnya Kristus tetap menjadi miliknya. Dia tidak minta yang hebat-hebat, tapi dia hanya minta supaya selama dia hidup, dia tidak berpaling dari Kristus. Selama dia hidup, dia juga tetap menjadi milik Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Kristus. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari pelindung kita, Santo Thomas Aquino. Kalau memang tidak bisa dua-duanya, cemerlang otak, lalu iman bagus, sekurang-kurangnya cukup satu. Kalau tidak cemerlang, cukup beriman saja. Dan itu jauh lebih penting daripada otak cemerlang, tapi iman tidak ada. Atau malah lebih parah lagi, kita punya pelindung Santo Thomas Aquino, tapi otak tidak ada, iman juga tidak ada. Nah, itu lebih parah itu. Maka pada ulang tahun yang ke-10 komunitas kita, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sudah 10 tahun kita jadikan Santo Thomas pelindung kita, dan pasti di surga Santo Thomas senang sekali dengan orang-orang di komunitas Santo Thomas Aquino, Paroki Regina Pacis, Belitung. Senang sekali dia. Tapi di waktu yang bersamaan, mungkin Santo Thomas juga sedih lihat kita. Jadikan saya sebagai pelindung, tetapi mungkin umat di KBG tidak menjiwai Ekaristi. Bisa jadi. Menjadikan saya sebagai pelindung, tetapi malas untuk ke gereja merayakan Ekaristi. Bisa jadi. Menjadikan saya sebagai pelindung, tetapi tidak mencintai saya yang tersalib. Menjadikan saya sebagai pelindung, tetapi hidup rohani jauh dari apa yang ditunjukkan oleh Santo Thomas Aquino. Maka syukur kita malam hari ini bukan hanya syukur dan makan-makan. Karena tadi saya ke dalam, 2 meja itu penuh, tidak ada sisa kosong. Itu artinya bahwa perayaan syukur kita, boleh kita makan-makan, boleh syukur, tetapi perlu kita buat komitmen yang baru. Habis ulang tahun perayaan kita yang ke-10 ini, habis kita pesta pada malam hari ini, mulai besok hidup kita harus lebih baik daripada 10 tahun yang di belakang. Sehingga harus ada perubahan. Jangan sampai nanti merayakan 25 tahun KBG Santo Thomas Aquino, tetapi sama seperti 25 tahun yang lalu, belum menjadi pelindung, belum kita pilih Thomas menjadi pelindung kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini hanya semacam sebuah permenungan supaya kita semakin bertumbuh, bukan semakin dekat dengan Thomas Aquino, tetapi satu-satunya yang membuat kita terus bertumbuh dan dekat dengan Dia adalah Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita. Selamat berpesta untuk kita semua. Amin.